Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalang pada hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan juga urapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan memberkati kami semua. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal yang ke 55. Yesaya pasal 55 ayat yang ke 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9 berkata begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuinya. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia akan memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Allah. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku di jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganmu. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita mendengar, membaca, dan melakukan firman Allah. Tema kita hari ini adalah carilah Tuhan Yesus dan hiduplah di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan memiliki banyak alasan menetapkan dan bahwa manusia harus mencari Allah dan bukan ilah, bukan berhala. Mengapa? Karena Tuhan menetapkan manusia harus mencari Allah dan bukan mencari yang lain, bukan pergi ke dukun-dukun, bukan. Nah, alasan manusia diminta oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mencari Allah. Yang pertama, karena keselamatan hanya ada melalui satu nama, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dijelaskan dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dunia ini tidak dapat diandalkan, sungguh tidak dapat diandalkan, karena dunia tidak bisa memberikan keselamatan yang kekal. Itu dijelaskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 2 ayat 17. Segala Allah atau ilah selain Allah dalam Tuhan Yesus semuanya sia-sia. Kalau ada kelihatan kuasanya, sedikitnya itu hanya tipuan iblis. Jadi segala kuasa itu sudah ada di tangan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus lahir, mati, bangkit, dan pulang ke surga. Dan dia akan datang kembali menjemput kita semua. Dan kita perlu bersyukur atas semuanya itu. Semua patung adalah sia-sia. Semua penyembahan berhala, patung-patung dibuatan manusia, semuanya sia-sia. Kata Yesaya, pasal 44 ayat 9-20. Dewa-dewa, roh-roh jahat tidak akan menjawab doa kita. Hanya dapat menjawab doa kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya carilah Tuhan Yesus selama Tuhan berkenan, selama kita masih hidup dalam dunia ini. Sekali doa-doa tidak akan dijawab dewa-dewa. 1 Raja-Raja 18 ayat 25 sampai dengan 19. Iblis dengan segala tawaran manisnya ternyata pembohong. Jadi iblis itu pembohong kaliber dunia. Dan barang siapa yang sering berbohong, tidak menepati janji, bapaknya adalah iblis. Itu jelas dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44 dan Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mengapa? Karena iblis selalu datang untuk mencuri dan menghancurkan dan membinasakan. Kalau iblis memberi kekayaan
ia selalu minta tumbalnya. Karena iblis itu pembohong kali berdunia. Jadi kita tidak boleh datang kepada iblis, tapi kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Carilah Tuhan Yesus. Itu dikatakan carilah kerajaan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Yang kedua, hanya dekat Allah saja, maka aku akan tenang. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2, hanya dekat Allah, maka kita akan tenang. Dekat manusia justru akan jadi terkutuk. Kalau kita mengandalkan manusia, maka kita akan terkutuk. Kata Yeremia pasal 17 ayat 5. Jangan berharap pada manusia, tapi kita harus berharap kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaannya hanya seperti rumput dan bunga. Kemuliaan manusia itu sama seperti rumput dan bunga, tidak kekal. Itu dijelaskan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 8 sampai dengan ayat 6 sampai ayat 8, dan Amsal Sulaiman 11 ayat 4. Umurnya hanya seperti angin dan bayang-bayang serta uap yang berlalu. Pendek umur kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, seperti yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, Hizkia, dia ditambah usianya 15 tahun, padahal dia sudah divonis mati. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah, maka dia memiliki hidup penuh dengan ketenangan. Kebenaran dan kesalehan hanya seperti ulat dan kain kotor kalau manusia mengandalkan manusia. Manusia itu harus mengandalkan Allah. Kata Ayub dalam Ayub pasal 25 dan Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya marilah di akhir zaman ini, di abad yang ke-21 ini, kita makin dekat dengan Allah. Kita makin dekat dengan Kristus, makin dekat dengan firman-Nya, supaya kita diberkati Allah. Yang ketiga, hanya dengan mencari Allah dalam Kristus manusia hidup diberkati. Itu yang dijelaskan dalam Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua berkat akan ditambahkan kepada kita. Ibadah itu sangat penting. Setiap hari Minggu kita harus datang ke gereja beribadah. Dan kita tidak boleh melihat pendeta, tapi kita beribadah, diam, dengar firman Allah, ditegur firman Allah, kita berubah, diberkati firman Allah, kita membagikan berkat bagi orang lain. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Beribadahlah kepada Tuhan, karena ibadah itu bermanfaat bagi dunia kita saat masih hidup maupun sesudah kita mati pulang ke surga. Di surga hanya ada ibadah. Itulah sebabnya ibadah keluarga itu sangat penting. Ya, kita bondong keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus setiap minggu. Paling kita beribadah 2 jam paling lama. Tapi kadang-kadang kita lebih mementingkan bisnis kita, pekerjaan kita. Di ibadah pun kita main HP untuk berbisnis. Tidak boleh. Kita harus fokus ibadah. Waktu kita ke gereja, kita fokus beribadah kepada Kristus. Karena kalau kita datang beribadah ke gereja, itu berarti kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita menyembah Kristus. Jangan pikir-pikir pikiran yang lain. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Selama kita masih hidup di dunia ini, itu berarti Allah masih mau memakai kita. Itu sebabnya kita cari Allah. Cari Kristus supaya kita makin diberkati. Ajar anak-anak kita supaya dari kecil mereka mencari Kristus. Sehingga nanti sampai besar mereka kuat. Karena dunia ini makin hari makin bejat. Makin hari makin moralnya makin rusak. Kalau kita tidak menjaga anak-anak kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tanpa mencari Kristus, manusia tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Dan tidak akan pernah hidup tenang. Bahkan tidak mungkin menerima keselamatan. Itulah sebabnya marilah kita cari Tuhan Yesus di zaman anugerah ini, supaya kita memiliki keselamatan yang kekal. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diajarkan Tuhan Yesus untuk mencari Kristus, mencari kerajaan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Ampun dosa kami Tuhan, jika kami tidak seringkali mencari Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Terpujilah Kristus, sampai berjumpa di kesempatan yang lain.